ketemu lagi sama Bu Una. Pada kesempatan kali ini Bu Una akan menjelaskan tentang genetika, atau di buku kalian coba dibuka halaman 57 bab 5 pewarisan sifat pada hukum Mendel. Jadi secara garis besar yang kita pelajari adalah genetika. Kalian pasti ingat ya, genetika itu mencakup semua hal tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Maksudnya apa? Nah, kalian anak itu kan hasil persilangan atau pewarisan sifat dari ayah dan dari ibu. Jadi ada beberapa sifat ayah yang menurun ke kalian atau beberapa sifat ibu yang menurun ke kalian. Ya, contohnya ada anak yang rambutnya keriting. Anak. Nah, ini kan menurun ke anak. Jadi sifat dari anak itu turunan dari ayah dan juga ibu. Ini semua dibahas di sini. Contohnya tadi anaknya rambutnya keriting. Rambut keriting. Ya. Nah, rambut ayahnya ini lurus. Sedangkan rambut ibunya ini keriting. Sangat mungkin anaknya nanti yang dilahirkan juga rambut keriting. Hal ini juga berlaku untuk warna kulit. Warna kulit ada yang coklat, sawo matang. Kalau Indonesia sawo matang. Bagaimanapun juga, walaupun mau pengen kulit yang putih bersih seperti bule ya, bukan gennya, walaupun bisa diusahakan melalui treatment apapun itu, tapi gennya memang warna coklat ya, seterusnya akan warna coklat. Bisa putih, tapi nah, kalau putih mungkin tidak ya, tapi cerah mungkin ya, karena semua ini dipengaruhi oleh ini genetik. Oke, kita buka halaman 57. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke pembahasan hukum Mendel. Siapa sih Mendel itu sebenarnya? Di video kemarin sepertinya sudah ada ya, yang disebut sebagai Bapak Genetika. Bapak Genetika, karena dia yang mencetuskan beberapa hukum yang digunakan dalam ilmu genetika. Bapak Genetika itu adalah Gregor Mendel. Ya. Di dalam hukum Gregor Mendel ada nanti hukum 1 Mendel, hukum 1 Mendel, dan hukum 2 Mendel. Mungkin kalian udah pernah mendengar hukum ini ketika MTS ya, atau SMP. Ini sama saja, tetapi kalau di Alia ini lebih kompleks, lebih detail. Bapak genetika itu Gregor Mendel. Oke. Sebelum kalian masuk ke hukumnya, kalian ada beberapa istilah yang harus kalian pahami ya. Coba dibuka halaman 57, kalian simak ya. Yang pertama ada P. P itu adalah parental. Parental atau parent itu berarti induknya. Atau video ini bisa nanti kalian langsung salin di buku catatan juga bisa, tergantung kalian nanti mudahnya. Yang kedua ada F. F itu filial. Filial itu keturunan. Keturunan. Jadi tadi kan ada ayah, ada ibu, kemudian ini ada anak. Mudahnya seperti itu. Nah, ayah, ibu ini namanya parental atau disingkat P. Kemudian anak ini adalah F. Nah, kalau anaknya nanti punya anak lagi atau cucu ya. Kalau ini F1 berarti ini F2, seterusnya. Jadi ada P parental induk, F1, F2 ya. Lanjut yang ketiga ada fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang bisa kita lihat. Sifat yang terlihat. Sifat yang terlihat ini contohnya apa? Contohnya kalau di MTS mungkin kalian ada yang kacang kapri yang keriput. Seumpamanya mawar lah. Tadi kan udah yang anak sama ibu. Sekarang mawar.
mawar. Nah, ini ada mawar merah disilangkan sama mawar putih. Seumpama nanti hasilnya merah muda warnanya. Nah, ini sifat yang bisa kalian lihat itu namanya fenotip ya. Jadi bisa warna, bisa jenis bentuk rambut, ikal atau keriting atau lurus, bentuk muka, warna biji, seumpamane mangga ya berarti manis, asam, nah gitu. Sifat yang terlihat. Kemudian selanjutnya ada genotip. Genotip ini adalah dibuka ya halaman kalian, halaman 58 LKS-nya. Susunan genetik suatu individu pada umumnya ditulis dengan lambang-lambang. Jadi ada lambang-lambangnya. Jadi seumpamanya mawar merah sama mawar putih tadi ya. Mawar merah sama mawar putih. Jadi nanti ada beberapa lambang. Seumpamanya ini. M besar ini mewakili mawar merah disilangkan dengan M kecil atau mawar putih. Nanti anaknya M besar, M kecil. Jadi huruf-hurufnya ini namanya genotip. Kalau fenotip ini yang terlihat berarti mawar merah, mawar putih, mawar merah muda yang bisa kita lihat. Tapi kalau genotip yang tidak bisa kita lihat berupa kode-kode gini ya, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Lanjut, gen. Gen faktor penentu sifat organisme. Simbol gen ditulis dengan huruf. Nah, ini tadi kan kalau genotip itu satu paket, M besar, M kecil atau M kecil. Nah, kalau gennya itu yang satunya, satu bagiannya. Ini kan dua bagian, M besar, M besar. Contohnya M besar ini merah, M kecil ini putih ya. Gen itu yang menentukan sifatnya. Kemudian alel. Pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Ya, kromosom homolog. Kromosom tahu ya. Dulu kan tak ulang ya. Ada DNA. DNA kemudian berkumpul-kumpul jadi kromatin jadilah suatu kromosom. Kromosom nanti kan ketemu sama kromatid ya. Nah, ini nanti kan berpasangan ini sama ini. Nah, itu namanya gen. Oke. Jadi yang ini ketemu sama ini karena nanti kan kromosom sama mana X ketemu sama Y gitu ya. Jadi bergabung gitu loh. Itu namanya alel. Pokoknya gen kalau bergabung dengan gen yang lain itu namanya alel. Contohnya M besar, M kecil. Tapi ini kan simbolnya itu disebut genotip ya. Kemudian nomor 7 ada homozigot. Sifat suatu individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Jadi seumpamanya homo kan artinya sama ya. Jadi seumpamanya besar ya besar semua. Jadi M besar, M kecil ini yang monohibrid satu artinya. Kemudian nanti seumpamanya yang dihibrid ya M besar, M besar, K besar contohnya ini. Atau nanti ada M kecil, K kecil. Pokoknya kalau nggak besar semua, berarti ya kecil semua. Harus sama, homo artinya sama. Kemudian yang ke-8 ada heterozigot. Heterogen itu kan berarti campur, ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya tak buat dengan huruf yang sama ya. M besar, M kecil. Nah, ini kalau monohibrid. M besar, M kecil, K besar, K kecil. Nah, ini berarti heterozigot. Hetero artinya campur. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ini kan besar, ini kecil.
beberapa istilah yang harus kalian ketahui pada bab genetika. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jadi tadi kan udah tak jelasin kalau bab genetika itu adalah Gregor Mendel. Ini yang mencetuskan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, sekarang dibuka halaman 59. Apa sih yang membedakan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel? Jadi, hukum 1 Mendel berbunyi, hukum 1 Mendel. Setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Maksudnya apa? Kalian harus nanti kalian bisa mengerti kalau udah menuju ke soalnya. Pokoknya kalau hukum Mendel 1 itu ada pembebasan gamet atau gamet-gamet akan berpisah. Oke? Kenapa? Karena pada hukum ini gen di dalam alel tadi ya, seumpamanya M besar M kecil itu alel, berarti mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Ya, jadi kalian tak review lagi. Jadi ini ada DNA, DNA bergabung menjadi kromatin menjadi kromosom. Nah, gen itu letaknya di mana? Gen itu kayak di lokus itu suatu bagian, soalnya di sini. Nah, itu namanya gen letaknya di situ, di suatu lokus yang sama pada kromosom homolog, ya, kromosom homolog. Oke. Di sisi lain, jadi contoh dari hukum 1 Mendel atau biasa dijelaskan dengan hukum yang gampangnya ini monohibrid, ya, persilangan monohibrid. Buka halaman 60, ada contoh soalnya, ada contoh persilangan, maaf. Sebagai contoh pada persilangan tanaman Ercis betina berbunga ungu dan jantan berbunga putih, perhatikan diagram persilangan berikut. Jadi tak tuliskan di sini ya. P1 ada, kita tulis sesuai warnanya aja. P besar disilangkan dengan P kecil. Kita tuliskan sesuai warnanya ya. Jadi P besar ini yang jantan, yang P kecil ini yang betina. Oke. Nah, ini disilangkan, kita segregasi gametnya dulu. Gametnya disegregasi. Caranya gimana? Nah, ini dipisah aja karena ini homozigot, ini lebih mudah karena dia pasti punya satu gamet. Itu P besar, yang ini P kecil. Cara mengetahuinya gimana? Nah, ini ada rumusnya supaya kalian lebih gampang ya mengetahui berapa gamet yang dipunya. Ada rumusnya. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Di sini adalah yang heterozigot. Gen alel yang heterozigot yang terdiri dari gen dominan dan suatu gen resesif. Jadi seumpamanya yang dicari itu adalah P besar P kecil, berarti ini kan satu heterozigot. Nah, berarti dia nanti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Berarti nanti gametnya ada 2. Karena ada yang heterozigot. Tapi gimana kalau kasusnya seperti ini? Ini kan homozigot, tidak ada yang heterozigot. Berarti P besar, ini kan tidak ada yang heterozigot. Berarti kan 2 pangkat N. Kan tadi N-nya karena nggak ada, berarti kan 0. 2 pangkat 0. Pangkat 0 itu 1. Berarti gametnya hanya ada 1 sesuai ini. Berarti ini apa? Ini kan adanya P besar aja. Nah, itu berarti gametnya. Ini P kecil aja. Nah, itu berarti gametnya. Itu ya. Nah, P besar tadi mewakili sifat warna ungu. P kecil warna putih. Oke. Nah, ini karena dia itu dominansi penuh, jadi P besar itu sifatnya dominan. Setiap ada P besar, P kecil tidak terlihat. Kayak gitu. Nah, ini disilangkan.
F1 anakannya ini jadinya P besar P kecil. Udah adanya apa itu ditulis di sini berarti ya, karena dia yang monohibrid. Monohibrid itu satu sifat. Oke, P besar P kecil berarti kalau P besar P kecil ini warnanya apa? Ini adalah warna ungu. Kenapa? Karena persilangannya dominansi penuh. Jadi setiap kalian memecahkan suatu soal, kalian lihat ini dominansi penuh atau intermediate atau apa, itu harus kalian tahu ya. Kenapa dia ungu? Karena ada P besar di sini. P besar sifatnya dominan. Jadi setiap ada P besar, sifat dari P kecil tidak terlihat atau tertutup oleh P besar karena P besar dominan. Oke, sekarang lanjut. F1 disilangkan dengan sesamanya. F1 dikali F1 berarti P besar P kecil disilangkan dengan P besar P kecil. Tadi kalian udah tak kasih tahu caranya gimana memunculkan gametnya, gimana cara memisahkan gametnya ini. Karena ini P besar P kecil, berarti kan ada yang heterozigot, berarti ini satu kan yang heterozigot. P besar P kecil berarti 2/1 berarti 2 gamet. Apa aja ya ini? P besar dan P kecil. Ini juga sama P besar dan P kecil. Nah, ini disilangkan aja. Kalau mau cara mudah seperti ini, langsung. Berarti anaknya nanti P besar P besar, P besar P kecil, P besar P kecil. Kalau ada yang besar tulis di depan ya. P kecil P kecil. Jadi tidak P kecil P besar tapi P besar P kecil. Nah, anaknya seperti ini. Atau kalau di LKS kalian itu dibuat tabel, tapi sama aja hasilnya. Kalian lebih mudah yang mana? Tuh, yang kalian kerjakan. Sama P besar P kecil, P besar P kecil. Nah, ini disilangkan aja, ini sama ini. Berarti P besar P besar, P besar P kecil, P besar P kecil. Nah, sekarang kita lihat fenotipnya. Tadi ketika ada P besar berarti sifat yang P kecil tidak terlihat karena sifatnya dominan. Berarti P besar P besar adalah warna ungu, P besar P kecil warna ungu, P besar P kecil juga warna ungu, P kecil baru warna putih. Maka perbandingan fenotip berarti fenotip kan sifat yang terlihat, berarti ada ungu banding putih berarti sama dengan 3/1. Ya, ini kan ungunya ada 1, 2, 3, berarti 3/1. Nah, sekarang perbandingan yang genotip. Genotip berarti yang kodenya atau huruf-hurufnya. P besar banding P besar P kecil banding P kecil P kecil. Berarti ada berapa? P besar 1, P besar P kecilnya 2, P kecilnya 1. 1 banding 2 banding 1. 3 banding 1. Ini adalah hukum Mendel 1 atau monohibrid ya. Nah, untuk kasus selanjutnya ini sama. Yang membedakan itu intermediate sifatnya aja. Kalau tadi yang dominan kan setiap ada P besar, P kecil tidak terlihat karena P besar sifatnya dominan. Tapi kalau intermediate antara yang sama merah sama putih itu bukan, kalau disilangkan itu bukan merah, bukan jadi M besar M kecil jadi merah, tetapi merah muda, ada warna yang di tengah-tengah, warna antara merah sama putih. Jadi kalian lihat kasusnya dulu ya. Untuk hari ini sekian dulu dari Bu Una. Bisa dipelajari di LKS kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.